Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk magang 2 ya, teman-teman mahasiswa belum mengajar secara praktis pragmatis di kelas ya, tapi mengamati segala sesuatu yang ada di sekolah dasar ya. Karena prodinya PGSD ya, berarti di sekolah dasar banyak sih yang harus diamati. Ada administrasi, ada guru, ada siswa, ada sarana prasarana, ada taman. Ada banyak hal yang diamati, tapi tidak sekedar mengamati ya, karena kalau cuma mengamati itu sesuatu yang sangat tekstual. Jadi bagaimana kemudian mengamati, kemudian sambil berpikir, menelaah, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan sesuatu yang nantinya ke depan kalau teman-teman jadi guru real pasca sarjana pendidikan setelah lulus akan memberikan sesuatu yang berarti dan sesuatu yang berguna ya untuk siswa dan untuk lingkungan sekolahnya. Semangat terus untuk lanjut ke semester berikutnya ya. Semoga lancar semuanya gitu ya sampai selesai dan menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran yang pertama ada siswa dapat mengelompokkan macam-macam wujud benda melalui pengamatan tayangan PowerPoint dengan tepat. Yang kedua, ada siswa dapat melakukan percobaan sifat benda melalui kegiatan dengan mengikuti langkah-langkah petunjuk percobaan dengan tepat. Yang ketiga, ada siswa dapat membuat laporan hasil percobaan dengan membuktikan sifat benda melalui langkah-langkah petunjuk membuat laporan di lembar kerja dengan tepat. Tujuan pembelajaran selanjutnya ada yang keempat, siswa dapat membandingkan sifat-sifat benda cair dan gas melalui kegiatan percobaan dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mencontohkan dengan mudah yang berkaitan dengan panjang dan jarak melalui pengamatan gambar denah dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir atau poin keenam ada siswa dapat mengkonversi satuan panjang baku melalui pengamatan tangga satuan panjang dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tepuk
PJJ dan sekarang PTNI. Untuk evaluasi memang sepenuhnya yang paling kita membelas ya. Jadi kami ya tetap sebagai pemimpin, saya minta tentang konsep untuk evaluasi yang bisa dilakukan pada lain. Karena memang kita menggunakan PCR ini ya, PCR itu gitu kita langsung soal-soal itu telepon ya, maksudnya saya nggak paham tapi bisa mengoperasionalkan gitu ya. Terus secara daring. Nah kalau PTN ini kan memang baru seminggu kami belum mengadakan evaluasi. Sebenarnya kalau PTN ya evaluasi ya. Setelah kita mengajar evaluasi bagaimana hari ini mengajar ini tuntas atau tidak. Jika belum tuntas kami tuntas pasti membuat ya, tapi itu nanti dilaksanakannya juga setelah kita ya nanti lihat mana dari salah-salah pembelajaran itu yang paling banyak anak salah. Kok dari 32 anak yang salah 27. Kalau kita lihat soal analisis, nah ada analisis ke apakah itu soalnya yang memang bisa dimengerti oleh anak atau memang soal yang dari pembelajarannya atau bahasanya yang kurang dimengerti macam-macam tidak selalu mudah orang. Oh iya, ada foto lu bentar ya. Yang direvisi tapi yang direvisi artinya disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ada beberapa kali yang memang tidak bisa kita realisasikan secara daring, itu kami jamin. Sebenarnya yang bisa dilaksanakan secara daring kadernya ringkas, padat, dan dia singkat mudah dipahami. Itu kurikulum dari Covid. Masa ada masalah lagi, yang biasa siang. Persepsi di SDN Grogol Utara 03 yaitu menggunakan bahan ajar modul tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 3, semester 1. Pemetaan kompetensi dasar ini bahasa Indonesia 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pembelajaran 3 itu ada bahasa Indonesia dan matematika. Petunjuk belajar untuk peserta didik: pertama, berdoa sebelum belajar. Kedua, baca dan pelajarilah modul ini dengan sungguh-sungguh. 3. Tandai bagian yang tidak dimengerti dan ditanyakan kepada orang tua atau wali. 4. Lakukan setiap perintah dengan teliti. Petunjuk untuk orang tua atau wali: pertama, atur jadwal efektif untuk mendampingi anak. 2. Dampingi anak dengan penuh kesabaran. 3. Bantu anak memahami setiap instruksi dengan baik. 4.
konsultasikan dengan guru jika ada yang kurang dimengerti. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengelompokkan macam-macam wujud benda melalui pengamatan tayangan PowerPoint dengan tepat, atau C2. 2. Siswa dapat melakukan percobaan sifat benda melalui kegiatan mengikuti langkah-langkah petunjuk percobaan dengan tepat, P2. 3. Siswa dapat membuat laporan hasil percobaan, membuktikan sifat benda melalui langkah-langkah petunjuk membuat laporan di lembar kerja dengan tepat, P3. 4. Siswa dapat membandingkan sifat benda padat, cair, dan gas melalui kegiatan percobaan dengan tepat, C3. 5. Siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang dan jarak melalui pengamatan gambar DNA dengan tepat, C2. 6. Siswa dapat mengkonversi satuan panjang baku melalui pengamatan tangga satuan panjang dengan tepat, P3. Aktivitas pembelajarannya. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya, walau belajar dengan jarak jauh dari rumah. Sebelum belajar, yuk anak-anak berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengamati bentuk masing-masing benda padat, cair, dan gas? Apakah bentuk benda-benda tersebut tetap atau berubah? Lalu bagaimana sifat ketiga macam wujud benda tersebut? Agar kalian lebih memahami materi tentang wujud benda dan sifatnya, mari kita pelajari materi di bawah ini. Macam-macam benda dan sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan sebuah benda dalam berbagai bentuk. Namun, tahukah kalian yang disebut benda merupakan zat yang tersusun atas partikel-partikel? Di mana partikel-partikel tersebut tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga berbentuklah sebuah benda atau zat yang dapat diraba, dilihat, atau dirasakan. Nah, kalian yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai benda atau zat, ikuti terus pembahasan sampai akhir agar kalian bisa tahu dan memahami macam-macam zat atau benda yang juga mempunyai karakteristiknya seperti yang disampaikan di atas. Contohnya, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Selain itu, benda padat mampu dalam menyerap panas. Contohnya benda padat itu ada kelereng, batu, tembok, kayu, dan lain-lain. Ada benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan membentuk gelas tetapi volumenya tetap sama. Contohnya yaitu benda air itu bensin, madu, kecap, minyak, dan lain-lain. Dan benda gas itu adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat gas ini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan, dan pada umumnya gas tidak berwarna. Contohnya zat gas antara lain itu oksigen, O2, karbon dioksida, CO2, balon, ban sepeda, dan lain-lain. Nah, ini satuan panjang. Dan daftar isi. Oke, anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran ya. Sudah semangat?
Ya. Oke, sekarang kita mulai. Anak-anak simak poin-poin berikut ini. Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Ya? Anak-anak punya cita-cita? Punya cita-cita semangat? Punya ya? Kita kalau punya cita-cita kita harus berusaha. Dengan dasar apa, anak? Belajar. Jangan rajin. Oke, lanjut. Ya. Ini ya gambarannya. Kita nanti akan belajar tentang agenda hari ini, wujud dan sifat benda. Next. Nah, sekarang pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam, ya, dan mempunyai wujud. Kenapa mempunyai wujud? Karena kita bisa melihatnya. Nugroho, kamu bisa lihat kayak gitu? Bisa kan? Nah, ini adalah benda. Kalau nggak bisa dilihat, ini bukan benda. Nah, ada benda padat, cair, dan gas. Lanjut. Jangan kasih tahu dulu. Nah, sekarang kita mempelajari sifat-sifat benda padat. Anak-anak sudah bawa sifat benda padat, tunjukin semua. Harus ada sifat benda padat. Iya, ini wadah namanya. Kecuali wadah sifat apa benda padat, tunjukin. Kalau tidak, keluarkan pensil. Oke, anak-anak, kalian kan sudah ibu perintahkan bawa wadah seperti ini, benar? Benar. Sekarang, kamu penggaris juga nggak apa-apa, toh, Pak? Ya, penggaris pun termasuk benda padat. Baik aja ya. Tunjukkan benda padatnya. Ini. Iya, oke. Anak-anak, ibu ingin tahu, kita hampir setiap benda adalah benda padat. Hampir di sekitar kita itu benda padat. Benar tidak? Nah, sekarang anak-anak, Latihan soal atau kuis yang dilakukan di dalam kelas oleh Bu Wafik, yaitu menggunakan lembar kerja peserta didik tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 kelas 3 semester 1, yaitu memiliki yang pertama cover nama dan kelas. AKB yang itu tujuannya siswa dapat mengelompokkan macam-macam wujud benda melalui pengamatan tayangan PowerPoint dengan tepat. 2. Siswa dapat mempraktikkan percobaan sifat benda melalui kegiatan mengikuti langkah-langkah petunjuk percobaan dengan tepat. 3. Siswa dapat menjelaskan informasi perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas melalui kegiatan percobaan dengan tepat. Anak-anak disiapkan alat dan bahan berikut ini ya: benda di sekitar rumah, wadah, gelas, mangkuk, balon yang ditiup. Ayo amatilah benda-benda di sekitar yang sudah ditemui, lalu kelompokkan yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Ayo mencoba. Setelah dikelompokkan, yuk anak-anak ikuti langkah-langkah percobaan untuk membuktikan sifat benda padat, cair, dan gas. Pertama, masukkan kelompok benda padat ke dalam wadah. 2. Amati bentuk benda padatnya berubah atau tetap jika ditaruh dalam wadah. 3. Masukkan kelompok benda cair ke dalam wadah yang sama dengan benda padat. 4. Amati benda cairnya apakah berubah atau tetap jika ditaruh tempat wadah berbeda. 5. Setelah itu tiup balon yang kempes, amati apa yang terjadi. Nah, ceritakan hasil kegiatan percobaan yang akan dilakukan. Buat laporan percobaan dengan
download melalui link atau barcode berikut ini. Kesimpulannya, siswa dapat menyimpulkan sifat benda, padat, cair, dan gas. Alhamdulillah telah selesai video laporan magang 2 dari kelompok 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.